kedengaran. Ketika ada tamu ke rumah antum, antum cerita pula tetangga antum, semalam anak nggak bisa tidur, akhi. Kenapa? Tetangga sebelah macam-macam, ngomong begini. Subhanallah. Telinga ini ada amanah, nggak perlu antum ceritakan sama orang. Ini amanah badan saja kita tidak bisa menjaganya. Amanah penglihatan, amanah ucapan, amanah gimana amanah yang lebih besar daripada itu? Sementara syarat al-ubur ala siratil mustaqim, Anda bisa melewati siratal mustaqim bagi orang yang menjaga amanah. Karena amanah akan diletakkan di samping sini, kemudian silaturahim diletakkan di sini, dan antum akan lewat di situ. Kalau antum suka memutus silaturahim, ada kesempatan nih. Karena terkadang antum seorang musafir jauh dari Jawa, dari Padang, dari Medan, dari macam-macam tempat antum datang ke Batam. Kemudian mengadu nasib, cari pekerjaan di sini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan ini, ikhwan. Antum bisa tanya kabar orang tua antum, bisa telepon lama-lama. Kalau antum bisa menelpon orang kawan antum 1 jam, 2 jam, kenapa tidak bisa silaturahim dengan keluarga? Terkadang alasannya sibuk, ada telepon dari kampung, sibuk gitu kan. Silaturahim. Barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan putus hubungan antum dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang itu sudah melewati siratal mustaqim, secara garis besar tadi saya katakan ada orang yang selamat tanpa ada apapun. Para nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, orang yang bertakwa, mereka akan berjalan tanpa apapun. Ada orang-orang yang keimanan mereka dicampurkan dengan dosa besar, maka dipastikan mereka akan kesulitan. Mereka akan jatuh bangun, kemudian dihantam kepalanya, kemudian hancur kepalanya, dihantam kulitnya, robek kulitnya, dan antum akan bertahan di situ. Sementara melewati siratal mustaqim itu bukan sehari 2 hari. Jembatannya saja sebentang jahanam. Berarti antum akan lama itu sampai di ujung siratal mustaqim. Ada yang diseret, ikhwan, terseret sampai akhirnya kemudian dia tidak sanggup, kemudian jatuh. Maka ketika itu ikhwatu fiddin, orang-orang yang jatuh ini dipastikan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sejenis dalam neraka. Disitulah mereka akan saling menyalahkan. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam neraka yang berjatuhan itu, maka syaitan akan muncul, kemudian berdiri di mimbar neraka. Setan akan ceramah. Sampai-sampai kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, idza kana yaumul qiyamah qama iblis khatiban ala mimbarin minan nar. Dan apabila datang hari kiamat, maka iblis akan berdiri di mimbar neraka berceramah, dan isi ceramahnya, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah berjanji kepada kalian dan janji Allah benar. Aku juga sudah berjanji kepada kalian, tapi kuingkari janjiku kepada kalian. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 22 sampai 23, qala syaitan, berkata syaitan, lamma qudiyal amru, ketika keputusan sudah diputuskan Allah, kemudian syaitan atau iblis akan berceramah, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga sudah berjanji kepada kalian, tapi kuingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, kecuali aku berusaha mengajak kalian, kemudian kalian ikut aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang jangan kau cela diriku, celalah diri kalian, kata iblis.
ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak mungkin bisa menolong kalian, sebagaimana kalian tidak mungkin juga menolong aku. Maka iblis mengatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum adabun alim. Sesungguhnya saya mengingkari apa yang telah kalian sekutukan kepadaku sebelumnya, karena orang-orang zalim dipastikan mendapatkan adab yang pedih. Lihat ya, semua akan mengingkari. Orang-orang yang menganggap bahwa ini sesembahan yang hak akan mengingkari sesembahan itu. Semua akan mengingkari dan saling menyalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu nasib orang yang masuk ke dalam jahannam. Karena orang-orang yang masuk ke dalam jahannam, ikhwatu fiddin, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar digiring, tetapi juga diikat oleh rantai, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Diikat oleh rantai, diikat lehernya, diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian dipaksa dan digiring sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam jahannam. Dihinakan mereka itu, bukan mudah dihinakan, tidak ada yang dimuliakan sama sekali. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, subhanallah, pembahasannya sangat panjang tentang pedihnya adab neraka. Tapi yang jelas bahwa kita akan bercerita kembali soal titian Siratal Mustaqim. Ketika orang-orang yang Allah selamatkan sampai orang yang terakhir, disebutkan siapa orang yang terakhir yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini orang yang terakhir, dan jangan jadi orang yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk surga, rajulun yamshi ala sirah, seorang laki-laki yang berjalan di atas titian Siratal Mustaqim. Fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu nara marratan fa idza jawazaha iltafat ilaiha. Orang yang terakhir, kata Rasul, orang yang berjalan sekali-kali, kemudian tersungkur sekali-kali, kemudian tersambar neraka sekali-kali, dan apabila mereka sudah melewati, maka dia akan melihat ke belakang bagaimana ngerinya neraka, dan dia pun mengatakan, tabarakalladzi najjani mink, tabarakalladzi najjani mink. Dia mengatakan saking bahagianya, dia mengatakan, sungguh maha suci zat yang telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Laqad a'tanillahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Demi Allah, sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak Allah berikan kepada siapapun, mulai dari orang yang awal sampai orang yang akhir. Saking bersyukurnya, sampai dia mengatakan seperti itu, seolah-olah dia yang pertama selamat, padahal dia yang terakhir. Adapun orang yang pertama, orang-orang yang selamat, maka disebutkan dalam hadis Thauban Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna habran min ahbaril yahud sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddatal as'ilah. Ada seorang pendeta atau padri dari padri